Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas banyak serangan dan jebakan putih saat menghadapi pertahanan Sisilia. Dan saat ini kita menggunakan papan 2 dimensi ya, biar adil. Karena banyak juga yang meminta agar kita membahas dengan papan 2 dimensi. Oke, kita langsung pada pembahasan. Permainan dimulai dengan pion E4, pion C5, Sicilian Fence. Kita bisa menggerakkan kuda ke F3. Dan jika hitam di sini pion ke D6, kita majukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Di posisi ini, terkadang hitam memilih mengabaikan pion dengan memajukan pion ke H6, mencegah pergerakan kuda ke G5. Dan ada juga yang pion kali pion. Jika pion ke H6, kita majukan pion ke D5. Langkah pembukaan ini jelas membuka jalur menteri hitam untuk melakukan sekak pada raja putih. Jika benar hitam melakukan sekak di petak A5, kita tutup saja dengan gajah, sekaligus menyerang balik menteri. Bisa dipastikan hitam akan menghindari serangan gajah ini. Dan di sini terlihat pion B2 ini tidak terlindungi. Besar kemungkinan hitam akan menyerang pion B2 ini dengan menggeserkan menterinya ke B6. Pion B2 ini biarkan saja tanpa perlindungan. Dengan pura-pura lupa atau tidak tahu, kita langkahkan kuda ke C3. Inilah yang dinamakan jebakan pion racun. Di sini kita sengaja menggratiskan pion B2 ini agar menteri hitam mau memakannya. Buat pemain hitam yang rakus dan belum tahu jebakan ini, pasti menteri kali pion B2. Setelah menteri hitam memakannya, dalam beberapa langkah lagi racun pion itu akan bereaksi dan pastinya akan mengancam keselamatan menteri hitam ini. Bahkan lebih parahnya lagi, jika hitam tidak menemukan obatnya, bisa merembet ke rajanya. Kalian pasti penasaran kan? Seperti apa reaksinya? Langkah kita berikutnya yaitu menggeserkan benteng ke B1, mengancam menteri. Dan di sini hanya ada satu petak yang aman untuk hitam melarikan menterinya, yaitu petak A3. Dan jika benar hitam menyelamatkan menterinya ke petak A3, kita langkahkan saja kuda ke B5, mengancam menteri, sekaligus mengancam skak benteng di petak C7. Hanya ada 3 petak pilihan buat menteri menghindari ancaman kuda, yaitu petak A6, memakan pion di petak A2, dan petak A4. Pertama, jika menteri hitam ke petak A6, maka kuda kita akan ke C7. Dan yang terjadi adalah skak ster dan benteng. Raja geser, maka kuda kali menteri. Ya, tentu saja petak A6 ini tidak aman buat menteri hitam. Jadi tidak mungkin menteri hitam lari ke A6. Dan bagaimana jika hitam menteri kali pion A2? Jika menteri kali pion A2, maka kita ancam saja menterinya dengan benteng ke A1. Dan menteri hitam hanya bisa geser ke petak B2. Lalu kita serang menterinya dengan gajah ke C3. Dan akhirnya menteri hitam hanya bisa pasrah dan memakan benteng. Lalu kita makan menterinya dengan menteri. Jadi petak A2 ini tidak aman buat menteri hitam. Sebagai pilihan terakhirnya yaitu petak A4.
sepertinya petak A4 ini cukup aman buat Menteri Hitam. Padahal, dengan gesernya Menteri ke A4, racun pion yang tadi malah merembet ke rajanya, karena kuda kita akan memakan pion D6 dan skak. Jika pion kali kuda, maka gajah ke B5 skak ster. Dengan hitam memakan kuda ini, sudah dipastikan Menteri Hitam akan hilang. Jadi, jika hitam tidak mau kehilangan menterinya, berarti hitam harus menggeserkan rajanya. Dan raja hitam hanya dapat geser ke D8. Karena jika geser ke D7, hitam bisa kehilangan menteri juga. Dan jika raja geser ke D8, maka kuda kali pion F7 skak benteng. Raja tidak dapat geser ke E8 atau ke D7 karena gajah akan ke B5 skak ster. Jadi jika hitam tidak ingin kehilangan menterinya, raja gesernya ke petak C7. Padahal dengan gesernya raja ke C7 itu sama dengan bunuh diri. Di posisi ini kita hanya perlu 3 langkah saja untuk mematikan raja hitam. Langkah pertama, kita gajah ke F4 skak. Raja tidak dapat geser ke D7 karena skak ster dengan gajah. Tidak dapat geser ke D8 karena ada kuda. Tidak dapat geser ke B6 karena ada benteng. Tidak dapat geser ke C6 karena ada pion. Jadi, di sini hitam hanya dapat menghalangi dengan pion ke D5. Tapi percuma saja, karena pion kita dapat melakukan N pasan. Karena pion kita dapat melakukan N pasan, yaitu memotong pion, yaitu memotong pion, yaitu memotong pion, yaitu memotong pion. Skak. Di sini ada 2 langkah pilihan terakhir buat hitam. Apakah menutup skak dengan gajah atau raja geser ke petak C6? Jika gajah menutup skak, maka menteri kali gajah dan skak mat. Raja tidak ada petak untuk geser karena semua petak sudah terkontrol putih. Atau jika raja geser ke C6, maka kuda ke D8 skak mat juga. Tidak ada petak untuk hitam menggeserkan rajanya karena semua petak sudah terkontrol putih. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Di sini hitam pion kali pion dan kuda kita kali pion. Lalu hitam kuda ke F6 mengancam pion M4. Kita lindungi pion M4 ini dengan kuda ke C3. Hitam memajukan pion ke E6 membuka jalan gajah. Lalu kita gerakan gajah ke G5 mengunci kuda. Hitam kuda ke D7 melindungi kuda. Kita pion ke F4, hitam gajah ke E7 menutup kuncian gajah terhadap kuda agar kudanya bebas bergerak. Lalu menteri kita ke F3 membuka jalan raja untuk kita brokade panjang nantinya. Jika hitam memajukan pion ke A6 menutup serangan kuda, disinilah saatnya brokade panjang mengaktifkan serangan benteng. Dan pada posisi ini, hitam dapat berencana untuk menyerang menteri dengan kuda ke E5. Tapi kuda belum dapat bergerak ke E5 karena masih ada pion. Buat hitam yang berencana menyerang menteri, bisa dipastikan akan memajukan pion ke H6 mengusir gajah. Dan setelah gajah kita mundur, hitam akan memajukan pion ke G5 untuk mengambil pion kita agar tidak menghalangi kuda. Setelah pion kali pion, kuda hitam dapat duduk di petak E5 mengancam menteri. Itu sangat menguntungkan kita tentunya. Biarkan saja menteri kita dimakan kuda. Kita pion kali kuda. Dan pion kita jadi mengancam gajah. Jika kuda kali menteri, kita pion kali gajah.
mengancam menteri. Jika menteri menghindari ancaman pion ini ke A5, kita makan kudanya dengan pion. Dan ini sangat menguntungkan kita, bukan? Menteri kita ditukar dengan 3 perwira. Jika menterinya ke H5 mengancam gajah, kita gerakan saja gajah kita ke F6 mengancam benteng. Benteng bisa dipastikan akan geser ke G8. Kita gajah ke C4. Di posisi saat ini, hitam pasti sangat terganggu sekali dengan keberadaan pion yang berada di petak E7. Satu-satunya pelindung pion E7 saat ini yaitu gajah yang di F6. Dan gajah yang berada di petak F6 itu nampak sangat gampang untuk diambil oleh hitam. Pastinya benteng akan ke G6 mengancam gajah. Padahal itu salah satu upaya kita untuk memperdaya hitam agar kita dapat mematikan raja hitam dengan cepat. Setelah benteng ke G6 mengancam gajah, kita majukan pion ke E5 melindungi gajah. Sekaligus kita bertujuan agar hitam memakannya dengan pion. Ya jelas di sini buat hitam yang fokus ingin mendapatkan gajah pasti akan memakan pion dengan pion, karena gajah kita tidak akan selamat setelahnya. Gajah kita tidak dapat memakan pion kembali karena ada menteri, dan kalaupun menghindar ke H8 akan dikejar dengan benteng nantinya. Padahal di sini kita tidak akan menyelamatkan gajah, tapi kita akan mendobel perlindungan pion dengan kuda ke F5. Sekaligus membuka serangan benteng ke D8 untuk melakukan skakmat nantinya. Hitam saat ini tidak dapat memakan gajah karena benteng akan ke D8 skakmat. Raja tidak dapat memakan pion karena terlindungi kuda. Dan di posisi ini, pion atau menteri tidak dapat memakan kuda karena benteng ke D8 skakmat. Raja tidak dapat memakan pion karena ada gajah. Lalu, bagaimana jika hitam menutup serangan benteng kita dengan gajah? Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng, kuda kita ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kita brokade panjang, hitam tidak memajukan pion ke H6, tapi hitam melakukan brokade pendek terlebih dahulu.